Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amara ibadahu bid-du'a wa asbagha 'alaihimul na'ma wa dafa'a anhumul awa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu illa yaumil liqa. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsim bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas nikmatnya yang telah memberikan kita kesempatan merasakan kemerdekaan negara kita yang ke-77. Semoga nikmat kemerdekaan ini menjadikan kita sebagai pemuda yang lebih peduli kepada agama, negara, bangsa, masyarakat, dan keluarga kita. Salawat serta salam juga senantiasa kita hadiahkan buat Rasul junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seorang teladan yang luar biasa yang telah membimbing dan menunjukkan kita bagaimana seharusnya kita beragama dan bernegara dengan baik. Dalam kesempatan ini, khotib mengajak diri khotib sendiri dan semua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Jemaah Jumat rahimakumullah. Dalam momen kemerdekaan ini, sebagai bentuk peningkatan rasa syukur, khotib akan menyampaikan materi khutbah yang berjudul Sikap Kita Dalam Berdoa. Doa adalah ibadah. Dia merupakan tanda keimanan seseorang dan penyerahan diri di hadapan Allah. Oleh sebab itu, sikap kita dalam berdoa benar-benar harus diperhatikan agar doa kita dengan baik oleh Allah. Di antara sikap yang harus kita tunjukkan kepada Allah dalam berdoa adalah tidak kecewa dengan apapun yang menjadi jawaban Allah atas doa kita. Sebagai hamba yang beriman, kita meyakini bahwa setiap keputusan dan kehendak Allah mengandung kebaikannya di dalamnya. Lebih dari itu, Allah Maha mengetahui keputusan yang terbaik untuk hambanya, sedangkan kita tidak mengetahui apa yang sebenarnya terbaik untuk kita. Ketika kita berdoa, permintaan kita hanturkan kepada Allah yang menurut pandangan kita baik untuk diri kita, namun permintaan itu habis jadi buruk untuk kita dalam pandangan Allah. Dalam konteks ukuran baik dan buruk untuk kita dalam pandangan Allah, tentu kita mengedepankan pandangan Allah daripada pandangan kita. Sebab Allah adalah pemilik kebenaran, sedangkan kita makhluk dengan banyak kekurangan dan kelemahan. Serahkan saja jawaban dari doa-doa kita kepada Allah. Biarlah Allah yang menentukan segala sesuatu yang terbaik untuk diri kita. Adapun kita pasrah dan menerima segala sesuatu keputusan Allah. Bukankah berdoa itu memang sejak awal dimaksudkan untuk membuktikan ketergantungan kita pada Allah? Benar, berdoa adalah cara kita untuk menunjukkan kelemahan diri kita di hadapan Allah, sekaligus membuktikan bahwa kita sangat bergantung padanya. Tidak ada daya dan upaya tanpa pertolongan dan belas kasihnya. Dengan cara itulah kita berharap dan mengetuk pintu kasih sayang Sang Rahman. Ketika kita berdoa, tentu bukan dimaksudkan untuk memberitahu daftar keinginan kita kepada Allah. Sungguh, Allah Maha tahu segala sesuatu. Bahkan sebelum kita menyebutkan keinginan dan harapan kita, Allah sudah mengetahuinya sejak awal. Sekali lagi, kita berdoa bukan untuk memberitahu keinginan kita kepada Allah, tetapi untuk menunjukkan kebutuhan dan ketergantungan kita pada Allah. Dengan pemahaman yang demikian, insya Allah kita tidak akan kecewa terhadap jawaban Allah atas doa kita. Apapun yang Allah berikan, dengan cara apapun Allah berikannya, tidak ada rasa kecewa dalam diri kita. Kita menerimanya dengan ikhlas dan ridho. Jemaah Jumat rahimakumullah, sikap itulah yang telah diajarkan para nabi. Salah satunya dicontohkan oleh Nabi Zakaria. Beliau mengatakan kepada Allah dalam doanya,
Qala rabbi inni wahan asmu minni wa asta'ala rasu saiba walam akum bi du'aika rabbi sakiya. Ia berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku. Surat Al-Maryam ayat 4. Nabi Zakaria mengawali doanya dengan pernyataan beliau tidak pernah merasa kecewa terhadap semua pemberian dan keputusan Allah. Saat itu usianya telah tua, tulang-tulangnya telah lemah dan memutih rambutnya dikarenakan uban. Namun hingga di usianya itu Nabi Zakaria belum kunjung diberikan keturunan. Artinya beliau telah melewati kehidupan yang cukup panjang, tetapi harapannya untuk mendapatkan keturunan belum dikabulkan oleh Allah. Tetapi selama rentang waktu itu dan dalam keadaan seperti itu, beliau tidak pernah kecewa atas keputusan-keputusan Allah atas hidupnya. Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim. Beliau berkata kepada kaumnya bahwa beliau akan berdoa kepada Allah dan beliau berharap tidak menunjukkan kekecewaan kepada Allah atas doanya. Dalam surat Al-Maryam ayat 44, dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kau sembah selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Nabi Ibrahim telah berjuang untuk mengajak kaum dan keluarganya kepada jalan keimanan, tetapi sikap kaum dan keluarganya justru menolak ajakannya itu. Tentu Nabi Ibrahim juga telah berdoa kepada Allah untuk meminta pertolongannya. Namun kaum dan keluarganya, bahkan ayahnya tetap saja tidak mengikuti ajakannya. Terhadap kehendak Allah itu, Nabi Ibrahim tidak merasa kecewa. Kata syaki atau kecewa dalam kedua ayat di atas berasal dari akar kata yang sama dengan kata syakia, yashika, sikawa, dan sikwa, yang artinya kemalangan, kecelakaan, atau lawan dari kebahagiaan. Dengan demikian, kata syaki dalam ayat di atas mengandung semua makna itu. Nabi Zakaria dan Nabi Ibrahim tidak merasa kecewa, celaka, malang, dan bersedih terhadap keputusan Allah atas doa mereka. Keduanya telah menjadi contoh yang agung dalam sikap ketika berdoa. Jamaah Jumat rahimakumullah, orang-orang yang kecewa terhadap jawaban Allah atas doa mereka seringkali lupa bahwa pemberian Allah jauh lebih baik daripada yang mereka minta. Bahkan ada banyak pemberian Allah yang diberikan tanpa kita minta. Mereka hanya fokus pada apa yang tidak mereka dapatkan di tengah hamparan pemberian Allah yang telah mereka dapatkan. Sesungguhnya sama sekali tidak ada kerugian bagi orang yang berdoa. Hanya ada kemungkinan kebaikan bagi mereka. Hal ini sesuai dengan hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Ahmad, dan Al-Hakim. Yang pertama, doa mereka dikabulkan Allah sesuai dengan permintaan. Yang kedua, Allah tidak mengabulkannya di dunia, tetapi dijadikan sebagai tabungannya di akhiratnya. Ketiga, Allah jauhkan darinya keburukan yang setimpal dengan doanya. Oleh sebab itulah, orang-orang yang beriman dan mengenal Allah dengan baik tidak akan pernah kecewa dalam doanya. Mereka tetap meminta kepada Allah dengan mengiba-iba, merendahkan dirinya serendah-rendahnya, tetapi mereka memasrahkan pengabulannya kepada Allah. Perhatikanlah sekali lagi doa seorang nabi yang mulia, Musa alaihissalam, saat dirinya berpasrah kepada Allah setelah mengalami peristiwa yang cukup berat dalam hidupnya. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairi fakir. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Surat Al-Qasas ayat 24. Nabi Musa mengatakan bahwa apapun kebaikan yang telah diberikan Allah kepadanya adalah sesuatu yang dibutuhkannya. Kalimat yang diucapkan Nabi Musa merupakan permohonan sekaligus ucapan syukur atas segala pemberian Allah. Bahkan dalam keadaan sulit sekalipun, Nabi Musa tetap menunjukkan rasa syukurnya. Dalam doanya, Nabi Musa menyebut dirinya sebagai fakir di hadapan Allah. Fakir menurut jumhur ulama merupakan keadaan yang lebih lemah dari keadaan miskin. Fakir adalah orang yang tidak memiliki apapun dalam hidupnya. Dia sangat tergantung dari pemberian orang lain terhadap dirinya. Dalam hubungan kita dengan Allah, kita ada al-fakir yang sangat bergantung pada kasih sayang Allah. Oleh sebab itu, teruslah berdoa kepada Allah, mintalah apapun kepadanya, tetapi serahkanlah pengabulannya kepada Allah.
sebab Allah adalah zat yang maha tahu, maha bijaksana, dan zat yang teramat besar kasih sayangnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'an fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibul da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawi alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah faqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amara ibadahu bid-du'a wa asbagha 'alaihimul ni'ma wa dafa'a anhumul awa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu illa yaumil liqa. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsim bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas nikmatnya yang telah memberikan kita kesempatan merasakan kemerdekaan negara kita yang ke-77. Semoga nikmat kemerdekaan ini menjadikan kita sebagai pemuda yang lebih peduli kepada agama, negara, bangsa, masyarakat, dan keluarga kita. Salawat serta salam juga senantiasa kita hadiahkan buat Rasul junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seorang teladan yang luar biasa yang telah membimbing dan menunjukkan kita bagaimana seharusnya kita beragama dan bernegara dengan baik. Dalam kesempatan ini, khotib mengajak diri khotib sendiri dan semua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Jemaah Jumat rahimakumullah. Dalam momen kemerdekaan ini, sebagai bentuk peningkatan rasa syukur, khotib akan menyampaikan materi khutbah yang berjudul Sikap Kita Dalam Berdoa. Doa adalah ibadah. Dia merupakan tanda keimanan seseorang dan penyerahan diri di hadapan Allah. Oleh sebab itu, sikap kita dalam berdoa benar-benar harus diperhatikan agar doa kita dengan baik oleh Allah. Di antara sikap yang harus kita tunjukkan kepada Allah dalam berdoa adalah tidak kecewa dengan apapun yang menjadi jawaban Allah atas doa kita. Sebagai hamba yang beriman, kita meyakini bahwa setiap keputusan dan kehendak Allah mengandung kebaikannya di dalamnya. Lebih dari itu, Allah Maha mengetahui keputusan yang terbaik untuk hambanya, sedangkan kita tidak mengetahui apa yang sebenarnya terbaik untuk kita. Ketika kita berdoa, permintaan kita hanturkan kepada Allah yang menurut pandangan kita baik untuk diri kita. Namun, permintaan itu habis jadi buruk untuk kita dalam pandangan Allah. Dalam konteks ukuran baik dan buruk untuk kita dalam pandangan Allah, tentu kita mengedepankan pandangan Allah daripada pandangan kita. Sebab Allah adalah pemilik kebenaran, sedangkan kita makhluk dengan banyak kekurangan dan kelemahan. Serahkan saja jawaban dari doa-doa kita kepada Allah. Biarlah Allah yang menentukan segala sesuatu yang terbaik untuk diri kita. Adapun kita pasrah dan menerima segala sesuatu keputusan Allah. Bukankah berdoa itu memang sejak awal dimaksudkan untuk membuktikan ketergantungan kita pada Allah? Benar, berdoa adalah cara kita untuk menunjukkan kelemahan diri kita di hadapan Allah, sekaligus membuktikan bahwa kita sangat bergantung padanya. Tidak ada daya dan upaya tanpa pertolongan dan belas kasihnya. Dengan cara itulah kita berharap dan mengetuk pintu kasih sayang Sang Rahman. Ketika kita berdoa, tentu bukan dimaksudkan untuk memberitahu daftar keinginan kita kepada Allah. Sungguh Allah Maha tahu segala sesuatu. Bahkan sebelum kita menyebutkan keinginan dan harapan kita, Allah sudah mengetahuinya sejak awal. Sekali lagi, kita berdoa bukan untuk memberitahu keinginan kita kepada Allah, tetapi untuk menunjukkan kebutuhan dan ketergantungan kita pada Allah. Dengan pemahaman yang demikian, insya Allah kita tidak akan kecewa terhadap jawaban Allah atas doa kita. Apapun yang Allah berikan, dengan cara apapun Allah berikannya, tidak ada rasa kecewa dalam diri kita. Kita menerimanya dengan ikhlas dan ridho. Jemaah Jumat rahimakumullah, sikap itulah yang telah diajarkan para nabi, salah satunya
dicontohkan oleh Nabi Zakaria. Beliau mengatakan kepada Allah dalam doanya, qala rabbi inni wahan asmu minni wa asta'ala rasu saiba walam akum bi du'aika rabbi sakiya. Ia berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku. Surat Al-Maryam ayat 4. Nabi Zakaria mengawali doanya dengan pernyataan beliau tidak pernah merasa kecewa terhadap semua pemberian dan keputusan Allah. Saat itu usianya telah tua, tulang-tulangnya telah lemah dan memutih rambutnya dikarenakan uban. Namun, hingga di usianya itu, Nabi Zakaria belum kunjung diberikan keturunan. Artinya, beliau telah melewati kehidupan yang cukup panjang, tetapi harapannya untuk mendapatkan keturunan belum dikabulkan oleh Allah. Tetapi selama rentang waktu itu dan dalam keadaan seperti itu, beliau tidak pernah kecewa atas keputusan-keputusan Allah atas hidupnya. Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim. Beliau berkata kepada kaumnya bahwa beliau akan berdoa kepada Allah dan beliau berharap tidak menunjukkan kekecewaan kepada Allah atas doanya. Dalam surat Al-Maryam ayat 44, dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kau sembah selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Nabi Ibrahim telah berjuang untuk mengajak kaum dan keluarganya kepada jalan keimanan, tetapi sikap kaum dan keluarganya justru menolak ajakannya itu. Tentu Nabi Ibrahim juga telah berdoa kepada Allah untuk meminta pertolongannya. Namun kaum dan keluarganya, bahkan ayahnya, tetap saja tidak mengikuti ajakannya. Terhadap kehendak Allah itu, Nabi Ibrahim tidak merasa kecewa. Kata syaki atau kecewa dalam kedua ayat di atas berasal dari akar kata yang sama dengan kata syakia, yashika, sikawa, dan sikwa, yang artinya kemalangan, kecelakaan, atau lawan dari kebahagiaan. Dengan demikian, kata syaki dalam ayat di atas mengandung semua makna itu. Nabi Zakaria dan Nabi Ibrahim tidak merasa kecewa, celaka, malang, dan bersedih terhadap keputusan Allah atas doa mereka. Keduanya telah menjadi contoh yang agung dalam sikap ketika berdoa. Jamaah Jumat rahimakumullah, orang-orang yang kecewa terhadap jawaban Allah atas doa mereka seringkali lupa bahwa pemberian Allah jauh lebih baik daripada yang mereka minta. Bahkan ada banyak pemberian Allah yang diberikan tanpa kita minta. Mereka hanya fokus pada apa yang tidak mereka dapatkan di tengah hamparan pemberian Allah yang telah mereka dapatkan. Sesungguhnya sama sekali tidak ada kerugian bagi orang yang berdoa. Hanya ada kemungkinan kebaikan bagi mereka. Hal ini sesuai dengan hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Ahmad, dan Al-Hakim. Yang pertama, doa mereka dikabulkan Allah sesuai dengan permintaan. Yang kedua, Allah tidak mengabulkannya di dunia, tetapi dijadikan sebagai tabungannya di akhiratnya. Ketiga, Allah jauhkan darinya keburukan yang setimpal dengan doanya. Oleh sebab itulah, orang-orang yang beriman dan mengenal Allah dengan baik tidak akan pernah kecewa dalam doanya. Mereka tetap meminta kepada Allah dengan mengiba-iba, merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Tetapi mereka memasrahkan pengabulannya kepada Allah. Perhatikanlah sekali lagi doa seorang Nabi yang mulia, Musa alaihissalam, saat dirinya berpasrah kepada Allah setelah mengalami peristiwa yang cukup berat dalam hidupnya. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairi fakir. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Surat Al-Qasas ayat 24. Nabi Musa mengatakan bahwa apapun kebaikan yang telah diberikan Allah kepadanya adalah sesuatu yang dibutuhkannya. Kalimat yang diucapkan Nabi Musa merupakan permohonan sekaligus ucapan syukur atas segala pemberian Allah. Bahkan dalam keadaan sulit sekalipun, Nabi Musa tetap menunjukkan rasa syukurnya. Dalam doanya, Nabi Musa menyebut dirinya sebagai fakir di hadapan Allah. Fakir menurut jumhur ulama merupakan keadaan yang lebih lemah dari keadaan miskin. Fakir adalah orang yang tidak memiliki apapun dalam hidupnya. Dia sangat tergantung dari pemberian orang lain terhadap dirinya.
Dalam hubungan kita dengan Allah, kita ada al-fakir yang sangat bergantung pada kasih sayang Allah. Oleh sebab itu, teruslah berdoa kepada Allah, mintalah apapun kepadanya. Tetapi serahkanlah pengabulannya kepada Allah, sebab Allah adalah zat yang maha tahu, maha bijaksana, dan zat yang teramat besar kasih sayangnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibul da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawi alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah faqimus shalah.